Selamat pagi. Sekali lagi saya ucapkan kepada kakak-kakak, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang sudah bergabung pagi ini dalam Zoominar atau mungkin bisa dibilang juga webinar ya. Paroki Santo Kristoforus dan Eco Green Mahitala. Selamat datang. Terima kasih sudah mau bersama-sama dengan kami semua, mau hadir, mau mendengarkan apa itu from west to bless ya, membuat ekoenzim gitu ya. Oke, sebelum kita mulai ya, saya sangat so exciting ya buat pagi ini. Saya sangat bersemangat sekali karena kalau webinar itu kan kita bisa menjangkau orang yang jauh menjadi dekat ya, dan kita bisa ngobrol, bisa lain-lainnya sangat simpel, sangat mudah sekali. Dan ini adalah satu anugerah ya. Kala pandemi kita punya satu cara untuk aktualisasi, cara untuk bersosialisasi dengan webinar ini. Kalau Bapak Ibu, Kakak dan teman-teman semua sadari, ini adalah ya Tuhan juga campur tangan ya, ada Zoom dan lainnya, itu sangat membantu kita sekali. Oke, yang pertama, silakan menggunakan nama asli ya teman-teman ya, dihindari nama-nama gadget seperti iPad. Kadang-kadang ada Galaxy, kadang-kadang ada Realme, ada Xiaomi. Nah, saya bingung gitu. Ada Xiaomi, ada 3, ada 4. Nah, tolong diganti. Kemudian, saya sangat menghargai sekali jika Bapak, Ibu, Kakak, dan teman-teman semua bisa menyalakan video. Karena saya tidak merasa bicara dengan kotak-kotak kosong ya, tetapi saya merasakan bicara dengan pribadi, lepas pribadi. Kalau ada videonya gitu. Itu sangat membantu sekali lah buat moderator ya. Jadi kayak kita semangat nih. Contohnya ada di sini, ada nih beberapa yang belum menyalakan, silahkan. Kalau memang tidak bisa menyalakan videonya ya nggak masalah ya. Kemudian saya akan sedikit bacakan susunan acaranya ya supaya teman-teman juga dapat panduan. Yang pertama nanti kita setelah pembukaan nanti ada beberapa sambutan, termasuk juga sambutan dari Romo Servi Maria Vangohoy, MSc. Nanti kita langsung masuk kepada narasumber, yaitu Kak Ratna. Setelah itu nanti kita ada foto bersama, dan selanjutnya ada ada sharing ya. Sharing itu dari 4 orang. Ada Kak Ayau, ada Kak Santi, ada Kak Winnie, dan Kak Leni. Nah, baru setelah itu kita masuk dalam sesi tanya jawab. Teman-teman bisa bertanya ya, bisa mengungkapkan apa yang mau ditanyakan, lalu setelah itu kita closing 1,5 jam ya, supaya Bapak Ibu juga kalau ada kesibukan lain tidak terganggu ya. Sama-sama enak ya, Sabtu ceria, kegiatan berkualitas, dan kita ini. Oke, kita segera mulai. Saya minta tolong kepada Kak Ayau untuk kita buka dengan doa ya. Kita percaya bahwa tanpa campur tangan Tuhan semuanya tidak akan terjadi. Maka saya persilakan kepada Kak Ayau untuk membuka doa pembukaan. Baik, selamat pagi Romo, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Mari sebelum mulai acara kita mulai dengan doa pembukaan. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya akan memimpin doa secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Terima kasih dan puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas penyertaan dan bimbingan-Mu dari tadi malam hingga pagi ini. Allah Bapa yang penuh kasih, pada hari ini kami ingin memulai webinar ekoenzim ini. Kiranya Bapa sertai setiap proses acara ini supaya boleh berlangsung dengan baik dan lancar. Bimbing dan berkati pembicara yang akan membawakan materi ini, sehingga materi yang dibawakan dapat kami pahami dan kami mengerti dan dapat dipraktekkan oleh kami para peserta. Sehingga kami dapat mengambil sebuah langkah kecil kami dalam sebuah gerakan untuk merawat bumi yang kami tinggali ini. Bapa, semua proses acara ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan pengantaran Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Kak Ayau untuk doa pembukaannya ya. Thank you. Oke, selanjutnya. Nah, kalau di sini
katanya sambutan Ketua EGM. Jadi saya bicara sedikit aja ya. Perkenalkan, nama saya Yudi Darmawan, saya Ketua dari Eco Green Mahitala. Jadi beberapa waktu yang lalu kita mendapatkan permintaan apakah bisa bantu untuk membuat webinar mengenai ekoenzim, ya, bekerja sama dengan Gereja Santo Kristoforus, dalam hal ini seksi lingkungan hidup. Ya. Nah, memang EGM ini kan didirikan tahun lalu ya, 2020, selagi masa pandemi. Tujuannya adalah edukasi. Ya, kita adalah alumni-alumni dari Universitas Katolik Parahyangan yang tergerak nih pengen mengedukasi, merubah cara hidup, dan yang terpenting itu dari diri kita sendiri itu kitanya berubah dulu. Jadi kita itu contohnya ya membuat ekoenzim tadi, bagaimana mengubah sampah organik dapur, yaitu sayuran dan buah sisa-sisanya, menjadi cairan yang serbaguna, yaitu ekoenzim. Kita juga membuat webinar mengenai mengompos, ya, bagaimana sampah dapur, daun-daun yang ada dihasilkan oleh rumah bisa kita buat menjadi kompos. Kita juga membuat bagaimana bertanam secara hidroponik, bagaimana bertanam secara organik, bagaimana itu kalau kita buat kebun dan lainnya ya, berkebun dan lainnya di kota besar ya, dalam area sempit ya. Intinya semuanya adalah edukasi, dan kalau kita tunggu hanya dari pemerintah dulu mungkin atau dari organisasi yang besar, nggak akan ada mulainya begitu. Jadi kita memulai dengan lakukan apa yang kita bisa dari rumah kita dan untuk kita, ya, dari kita, oleh kita, untuk kita. Ya. Dan saya berterima kasih sekali kepada Santo Kristoforus, ya, kepada Romo juga yang sudah hadir bersama-sama kita pagi ini. Terima kasih sudah beri kesempatan. Kita maunya juga all out ya pagi ini. Jadi kita mau berikan yang terbaik untuk teman-teman peserta semua. Itu saja sambutan dari saya. Dan selanjutnya saya persilakan kepada Romo Selvi Maria Vangohoy, MSc, untuk memberikan kata sambutan. Kepada Romo dipersilakan. Baik, semuanya selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat selalu. Senang sekali bisa berjumpa walaupun hanya melalui media virtual online seperti ini ya. Tidak mengurangi rasa hormat sedikit pun kepada saudara-saudari semua. Saya memanggil Anda dengan sapaan gitu, supaya lebih akrab. Saya mau kembali background saya mau buat untuk yang ini karena saya mau menampilkan sesuatu di sini. Jadi teman-teman semua, secara resmi gerakan ekoenzim di paroki itu mungkin pelatihan ini yang pertama, tapi kami buat itu dalam skala yang kecil sekali. Saya sengaja bawa ini, ada tabung, mudah-mudahan bisa dilihat. Ini ekoenzim untuk disinfektan. Saya sudah pakai ini selama masa pandemi. Jadi masa pandemi berlangsung tahun 2020 sampai sekarang, itu bersama dengan Ayau dan teman-teman dari Legio Maria itu, walaupun tidak bisa berkumpul, saya izinkan mereka datang ke gereja. Untuk apa? Untuk kita mengolah sampah itu, supaya dari waste to bless gitu. Jadi dari limbah, dari yang kotor itu bisa menjadi berkat. Berkatnya apa? Kami tidak pernah pakai disinfektan yang disediakan dan dibeli dari toko atau dari manapun selama ada di pastoran 2 tahun ini. Ini ekoenzim yang saya pakai nih, ada tabungnya ini. Tabungnya ini beli di Tokopedia, hanya 150.000. Tapi isinya adalah ini. Ini cairan yang kami pakai, ini hasil produksi dari paroki yang 3 bulan, lalu kami simpan selama 6 bulan dan sekarang dipakai terus. Nah, ini saya ngomong, ini fakta, ini saya tidak mau ngomong teori, saya nggak tahu teori seperti teman-teman dari EGM ini, tetapi ini adalah apa yang kami kerjakan selama ini dan sudah bermanfaat.
Di pastoran sendiri, di pastoran selalu dikenal dengan rumah 52. Pastoran itu namanya rumah 52. Seluruh tanaman sekarang kami tanam tanaman untuk ketahanan pangan. Ada tomat, ada terong, ada kacang panjang, ada pare dan lain-lain selain bunga-bunga. Dan itu semua dipakai ekoenzim dengan takaran untuk menjadi pupuk. Ini semua ada manfaatnya. Ini bless. Inilah yang namanya berkat. Teman-teman semua, gerakan ini tentu ini pasti di awal-awal kita semua merasa sulit. Tapi saya ingin menyampaikan satu dua hal, mudah-mudahan ini menjadi kesadaran bersama. Semoga kita merubah cara hidup kita. Mindset kita harus diubah melihat sampah. Kita jangan melihat sampah sebagai kotoran, tapi melihat sampah sebagai berkat, lalu memilahnya dan membuatnya itu menjadi berkat bukan hanya bagi diri kita, tapi juga bagi orang-orang lain di sekitar kita. Kemarin dalam pertemuan para pastores bulan November ini, ada teman-teman pemuda Katolik memberikan data begini. Di Indonesia itu setiap tahun memproduksi 67,8 juta ton sampah setiap tahun. Indonesia secara keseluruhan. Dan di Jakarta secara khusus, Jakarta dan Tangerang itu setiap hari memproduksi 13.000 ton sampah. Dan kita tidak bisa menghindari bahwa kita juga ada di dalam gerakan ini. Kita penghasil juga. Maka Bapak Ibu semuanya, saya ngomong ini karena saya konsisten. Saya mulai ekoenzim ini dengan menggerakkan Ayau dan teman-teman Legio Maria, itu saya konsisten menggunakan ini. Maka saya berpikir kalau ini menjadi gerakan kita, gerakan di dalam gereja, itu tentu akan mengurangi 13 ton ini. 13 ton ini gereja akan mulai gitu. Kita memulai itu dari diri kita sendiri. Memang perubahan orang lain itu berubah kalau kita sendiri merubah dan orang lain melihat kita berubah, baru mereka. Kita tidak mungkin merubah orang lain tanpa merubah diri sendiri. Oleh karena itu, bagi saya apa yang hari ini akan disampaikan oleh teman-teman kita dari EGM ini, saya berharap ini menjadi bekal berharga bagi kita semua untuk memulai sebuah cara hidup baru dengan melihat sampah itu juga secara baru. Gitu. Kita membuat apa yang dianggap kotoran, apa yang dianggap limbah itu menjadi berkat bagi kita semua. Dan saya berharap itu. Saya bersyukur sekali teman-teman EGM ini bisa menanggapi positif permohonan dari teman-teman Legio Maria atau seksi lingkungan hidup dari paroki ini. Saya mohon maaf sekali, setelah ini saya akan pamit karena ada kegiatan lain. Tapi saya mau menyempatkan diri hadir di sini karena saya merasa ini sangat penting. Ini sangat penting dan harus menjadi gerakan bersama siapapun kita. Anda dari manapun, latar belakang apapun, gerakan peduli ini, peduli akan nasib bumi, peduli akan nasib hidup kita, itu harus menjadi gerakan bersama. Pandemi ini membuat kita semua merasa bahwa udara segar itu sangat penting bagi kita. Maka mari kita merawat bumi ini sebagai rumah kita bersama. Kita merawat bumi ini dan mewariskan kepada anak cucu kita, itu mewariskan yang baik, bukan yang buruk dan bukan yang rusak. Kita wariskan bumi ini dalam keadaan baik lagi, seperti sedia kala kepada anak cucu kita. Maka saya berterima kasih kepada Ibu Ratna, yang hari ini akan memberi pencerahan kepada kita, dan juga kepada Pak Yudi, secara khusus Ketua EGM nih ya. Pak Yudi, terima kasih banyak atas tanggapan dan respons positif untuk kami. Dan juga seluruh teman-teman EGM yang hari ini hadir, terima kasih banyak untuk Anda semua. Pastikan atas salah satu cara Anda telah hadir menjadi berkat bagi kami. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah hadir. Terima kasih banyak untuk semua yang nanti berpartisipasi, berdialog di dalam Zoom meeting ini. Semoga apa yang hari ini kita dengar akan membawa kebaikan bagi kita semua. Tentu ini
gerakannya dengan payung bersama kita demi untuk kebaikan bersama. Tidak pernah untuk individu, tapi ini demi kebaikan bersama. Maka sekali lagi terima kasih dan selamat mengikuti acara ini dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Pak Yudi, demikian kata-kata dari saya. Mudah-mudahan ini menambah semangat untuk teman-teman semua yang telah hadir dalam Zoom meeting ini. Tuhan memberkati kita semua, sehat selalu. Ya, amin. Terima kasih Romo. Bonum Komune ya Romo ya. Ya, bonum komune, benar. Oke, aduh, ini yang saya bilang tadi pagi saya waktu mau mulai itu entah kenapa ada sesuatu yang saya tuh merasa sangat bersemangat gitu ya. Saya bilang makanya so exciting gitu ya. Tetapi Ratna bilang, iya situ so exciting, gue deg-degan nih, dia bilang enggak lah. Tapi Ratna itu udah sangat ini banget, piawai banget, jangan khawatir ya teman-teman ya. Nanti coba kita lihat Ratna akan cerita. Tapi betul ya, ini sebetulnya Romo malah harus jadi pembicara nih buat kita nih. Saya rasa sih harus jadi pembicara, bisa jadi pembicara juga ya. Tadi saya ambil ada 3 ya, mau berubah cara hidup baru, sampah bukan kotor tetapi berkat. Yang pertama, satu terakhir itu merubah diri sendiri. Itu powerful banget, sangat dalam sekali maknanya Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Ya, tadi pas waktu Romo bicara itu, bulu kuduk saya merinding loh. Bulu kuduk saya merinding gitu. Jadi kita ini kan katanya selalu ya, kita ini nggak boleh punya utang katanya ya, dalam hidup nggak boleh punya utang, harus dilunasi. Nah, kalau kita membiarkan bumi kita rusak, itu adalah utang yang kita tanggung kepada generasi penerus kita. Maka supaya kita tidak punya hutang, Bapak Ibu, kakak dan teman-teman semua, kita harus ubah adalah diri kita sendiri, dari rumah kita sendiri. Apa yang bisa kita lakukan? Sekecil apapun adalah usaha yang bisa kita perbuat agar bumi ini kembali menjadi bumi yang indah, bumi yang damai, bumi yang bebas pencemaran mungkin ya. Ya teman-teman tahu sendiri ya, ozon katanya bolongannya itu udah mulai menutup selama masa pandemi. Jadi sebetulnya pertanyaannya, apakah kita ini sebetulnya penyakit buat bumi ini atau tidak? Nah, kalau kita tidak mau menjadi penyakit buat bumi ini, kita harus juga bertanggung jawab dalam melakukan apa-apa dalam kehidupan kita. Mungkin nanti akan menjadi zero waste ya, betul-betul sampah itu betul-betul dikelola dengan baik sampai 0 banget gitu loh. Tapi belum sampai ke sana. Yang penting ada kemauan dulu, merubah diri sendiri dulu, dan ini kita sebarkan kemana saja. Terlepas siapa saja, agama apa saja, suku apa saja, ya. Tapi kalau dia cinta bumi ini, cinta kehidupan, ya, cinta lingkungan, dia harus melakukannya. Wah, luar biasa sekali. Makasih Romo, saya belajar banyak nih, pencerahan banget pagi ini. Romo sudah buka dengan kata sambutan yang sangat powerful. Terima kasih sekali. Oke, selanjutnya kakak-kakak, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita akan segera panggilkan narasumber kita, yaitu Kak Ratna. Kita lihat dulu profil Kak Ratna. Siapa sih Kak Ratna? Kan kita harus diperkenalkan ya, Kak Ratna itu tinggal di mana dan lain-lainnya gitu. Oke, kita nonton video sebentar ya. Ya, itu sekilas profil dari Kak Ratna ya. Ibu rumah tangga, bekerja juga, tetapi mau melakukan sesuatu, merubah sampah menjadi sesuatu yang berguna. Ya, bergiat di sekitar lingkungannya, mengajak teman-teman lingkungannya, nanti Kak Ratna ceritanya banyak ya. Yang terpenting Bapak Ibu, Kakak, dan teman-teman sekalian, yang kita harus ubah pertama adalah pola pikir kita. Apa yang kita pikirkan. Baru setelah itu nanti menjadi satu tindakan. Dan setelah itu kalau kita sudah siap, kita sebarkan kemana-mana. Ya. Itu powerful sekali. Ini bukan satu organisasi yang ada harus berjenjang dan lain, tapi menjadi gerakan yang menyentuh hati, menyentuh kesadaran. Oke, Kak Ratna. Nah, kalau Ratna sama saya ini sebetulnya satu angkatan waktu di Parahyangan ya. Waktu kita masih kuliah,
Saya sama Kak Ratna itu sama-sama di Mahitala, satu angkatan, sama-sama ikut pendidikan latihan sama-sama. Jadi ya kurang lebih didikannya sama lah kayak gitu. Dulu senang alam, ya naik gunung, ya masuk gua, kadang-kadang arung jeram dan lain-lainnya. Nah sekarang ini kita mencintai alam dengan merubah apa yang bisa kita rubah dari diri kita dan keluarga. Ya, Kak Ratna, langsung aja ya. Saya berikan waktu 20 menit. Kak Ratna boleh cerita, silakan apa saja yang dilakukan selama ini dan apa yang mau dibagikan untuk kakak-kakak, teman-teman, Bapak Ibu yang hadir di seminar pagi ini. Kepada Kak Ratna dipersilakan. Halo, selamat pagi Romo, selamat pagi kakak-kakak, selamat pagi juga teman-teman semua. Di sini saya akan sharing sedikit dan mungkin merefresh ingatan teman-teman aja ya, karena saya yakin teman-teman di sini semua sudah kenal apa yang namanya ekoenzim. Terus udah mungkin juga sudah mencoba sampel-sampel yang diberikan, dan yang lebih jauh lagi mungkin teman-teman sudah mempraktekkan cara membuat ekoenzim itu seperti apa. Nah, di sini saya merefresh sehingga teman-teman bisa ya diharapkan teman-teman bisa mengajak teman-teman lainnya yang belum tergerak dan menyebarkan gimana sih cara bikin ekoenzim dari sampah dapur menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Makanya kita ambil judul From Waste to Bliss. Kita sekarang buang sampah nggak langsung masuk ke tempat sampah, tapi bisa dipilah dan diolah menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk semua orang. Next. Nah, kenapa sih kita perlu mengolah sampah? Nah, ini data tahun 2019 ya, udah 2 tahun lalu. Indonesia itu memproduksi sampahnya 175.000 ton per hari. Dan ini setara dengan 1 GBK. Jadi kebayang 1 tahun itu seberapa banyak sampah yang kita produksi. Dan apabila ditumpuk begitu saja, 50% sampah di TPA itu adalah sampah organik yang nggak diapa-apain, cuma ditumpuk. Karena cuma ditumpuk nggak diapa-apain, maka terjadilah pembusukan dan menghasilkan gas metana, di mana gas metana ini bisa memicu pemanasan global. Nah, ini data dari tahun lalu ya, tahun 2020, ada 200 sampai 500 ton sampah yang berada di laut. Nah, ini laut kita udah isinya sampah semua, dan sampahnya sampah plastik. Nah, 13 juta ton sampah itu tidak dikelola, dan sebanyak 40,5%-nya adalah sampah organik. Di mana kalau kita mau memilah sebelum masuk ke TPA dan cuma ditumpuk doang seperti ini, itu bisa menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Next. Nah, ini dalam 1 tahun, tadi juga Romo udah sebutin ya, tahun kemarin itu kan 32 juta ton ya. Tadi Romo bilang 36 juta ton ya, udah berapa ya? Pokoknya makin tahun tuh makin nambah-nambah terus jumlah sampah yang dihasilkan oleh penduduk Indonesia. Nah, ini sampah ini bisa kejadian kayak gini karena penanganan di TPA-nya itu kurang bagus. Nah, jadi masa depan bumi kita itu semuanya ada di tangan pribadi masing-masing. Next. Nah, kenapa sih TPA itu masalah? Yaitu karena tidak dikelolanya itu yang menyebabkan masalah. Tapi beda kalau memang dari pemerintah kita dan warganya juga mau mengolah, mau memilah, itu mungkin bisa mengurangi masalah yang timbul. Nah, ini kita mengingat lagi kejadian di tahun 2005 di Bandung, di Lewi Gajah Cimahi ya. Itu karena hujan yang terus-menerus, akibatnya gas metana yang menumpuk di TPA itu tidak bisa dikeluarkan secara perlahan-lahan. Akibatnya dia terkonsentrasi dan pada dini hari di bulan Februari terjadilah ledakan. Nah, ledakan ini ternyata menimbun 2 desa. 2 desa semua terkubur oleh sampah-sampah dari Lewi Gajah, dan desanya itu jaraknya padahal 1 kilometer dari TPA. Tapi demikian besarnya ledakan, 2 desa ini tertimbun
oleh sampah dan menghilangkan 157 nyawa. Nah, kebetulan saya juga tinggalnya di daerah Tangerang Selatan. Waktu kejadian longsoran sheet pile-nya Tanggul Cipecang, itu sampah-sampah dari TPA Cipecang itu semuanya jatuh ke Sungai Cisadane. Akibatnya hampir seluruh badan sungai yang ada di sampingnya tanggul itu tertutup oleh sampah. Sehingga semua area yang dilewati oleh aliran air Cisadane itu menimbulkan bau tidak sedap. Jadi kita semua yang di area dekat aliran sungai, walaupun jaraknya agak jauh ya, itu kecium baunya. Even sampai Bintaro yang saya dengar, itu jaraknya dari Serpong sampai ke Bintaro itu cukup jauh. Tapi hembusan anginnya itu kecium sampai sana. Nah, jadi kebayang ya, kalau kita bisa mengolah, nggak cuma ditumpuk. Jadi mungkin kejadian si tanggul ambrol itu ya nggak kejadian. Oke, next. Nah, sebetulnya untuk mengolah sampah itu nggak harus dengan ekoenzim. Bisa salah satu cara lainnya adalah dengan mengompos. Tapi ternyata mengompos itu banyak orang nggak suka karena berhubungan dengan tanah, ada cacing, ada binatang-binatang kecil, ada maggot. Nah, itu tidak semua orang punya keberanian untuk itu. Jadi, next. Ekoenzim itu adalah salah satu alternatif. Kalau orang nggak mau ngompos, ya udah bikin aja ekoenzim. Karena ekoenzim itu relatif lebih bersih. Oke, next. Nah, apa sih ekoenzim itu? Nah, ekoenzim itu sebenarnya cairan serbaguna yang merupakan hasil fermentasi selama 90 hari dari sisa buah, sayuran, gula, dan air. Nah, ini jadi boleh pakai sisa buah atau sisa sayur. Tapi kalau mau pakai sayuran, sebaiknya 20% saja. Jadi buahnya yang diperbanyak. Nah, ini semua ini difermentasi selama 90 hari, maka akan dihasilkan ekoenzim. Nah, apa sih ekoenzim itu? Kenapa kita perlu membuat? Karena ya tadi yang pertama, karena bisa mengurangi beban TPA, bisa membantu pemanasan global, karena dengan membuat ekoenzim, kita memotong proses terjadinya metana ya. Kemudian bonusnya kita itu bisa dijadikan produk alternatif untuk kebersihan. Nah, ini ada tabel proses kimia. Kebetulan saya nggak pakar di bidang chemical, bukannya teknik kimia. Nah, ini bisa ditanyakan, tapi pada prinsipnya karena ada tambahan gula di awal, sehingga jumlah bakteri menjadi banyak. Nah, karena gula adalah makanan bakteri. Sehingga asam yang dihasilkan juga banyak. Dan karena kondisi asam, bakteri pengubah untuk menjadi gas metana itu nggak bisa hidup, sehingga tidak dihasilkan gas metana. Next. Nah, ini dia pejuang ekoenzim. Nah, ini ekoenzim itu diteliti oleh Dr. Rosupon Pompanpong dari Thailand. Beliau adalah pendiri Asosiasi Pertanian Thailand yang melakukan penelitian selama 30 tahun. Dan Dr. Ross ini membagikan ilmunya secara cuma-cuma agar semua orang mau membuat ekoenzim untuk dikembalikan kepada bumi kita. Nah, Dr. Joanne On ini adalah orang yang memperkenalkan ekoenzim secara lebih luas. Beliau adalah seorang peneliti naturopati dari Penang, Malaysia. Dan pejuang ekoenzim berikutnya adalah kita semua. Nah, ini bagaimana sih membuat ekoenzim ini? Nah, sebenarnya gampang ya. Kita cuma siapin aja bahan-bahannya dari wadah plastik. Nah, wadah plastiknya ini ada tipsnya. Sebaiknya wadah plastiknya ada tutupnya dan bermulut lebar. Nah, tidak boleh menggunakan wadah dari kaca, karena itu rentan pecah. Nah, ini ada gambar botol air mineral. Air mineral ini juga untuk pemula tidak disarankan, karena pada proses pembuatan ekoenzim ini awal-awal itu gasnya tinggi sekali. Jadi kemungkinan untuk meledak tuh tinggi. Jadi kalau emang teman-teman nggak punya wadah bermulut lebar, nggak punya apa-apa, cuma punyanya wadah
air mineral ini boleh-boleh aja, tapi harus rajin buka tutup, mungkin bisa sehari 2 kali untuk minggu-minggu pertama itu. Jadi kadang pemula kan suka lupa ya, dan nggak tahu prosesnya gimana. Jadi mendingan pakai yang lebar-lebar dulu, yang aman-aman dulu. Nanti kalau udah biasa bikin, mau pakai air mineral itu silahkan. Tapi yang penting udah tahu gimana cara menanganinya. Nah, tadi udah tentang wadah plastik harusnya sebaiknya lebar dan bertutup. Kemudian kita memerlukan alat pemotong, boleh pisau dan talenan, boleh juga pakai gunting. Nah, ini kita memerlukan timbangan apapun, mau yang digital, mau yang jarum itu boleh. Ini untuk mengukur bahan organiknya, untuk mengukur molasenya. Nah, terus ini juga ada botol mineral untuk botol-botol bekas lah, itu untuk hasil panen. Nah, kalau ada TDS meter itu boleh, tapi juga nggak apa-apa. Nah, ini ada kertas lakmus dan pH meter untuk mengukur kadar keasamannya. Nah, terus ada juga alat tulis yang diperlukan untuk mengasih label pada saat kita selesai membuat. Next. Nah, bahan-bahan yang digunakan seperti yang sudah diinfo sebelumnya, bahwa yang diperlukan itu cuma buah dan sisa-sisa sayuran. Yang buah apapun boleh, sayur apapun boleh, tapi belum dimasak. Tidak kering, tidak keras, tidak berlemak. Jadi nggak semua sih sebenarnya. Yang penting juga dia tidak berlemak. Tidak berlemak tuh apa aja sih? Kayak kelapa itu nggak bisa pakai. Terus alpukat, kacang, kulit kacang ya. Terus kulit salak itu agak keras, itu sebaiknya tidak dipakai. Dan yang penting juga tidak busuk dan tidak berjamur atau berulat. Karena nanti ekoenzim ini kan bakal kita pakai untuk pemakaian sehari-hari. Jadi kalau bahan yang busuk dimasukin, nanti hasilnya pun kurang bagus ya. Nah, ini diharapkan pada saat membuat bahan-bahan organik yang kita masukin, semakin banyak variasinya itu akan lebih bagus enzim yang dihasilkan. Nah, bahan-bahan ini bisa dipotong sesuai dengan ketersediaan waktu. Jadi, kalau waktunya banyak, mau dipotong kecil-kecil, itu boleh. Lebih bagus kalau bisa dipotong kecil-kecil. Dan tips lagi, jus itu hasil, misalnya saya tiap hari minum jus, ampas jusnya mau saya buat ekoenzim, itu boleh nggak? Itu tidak dianggap sebagai bahan organik, itu cuma buat nambahin doang, jadi nggak dihitung sebagai komposisi 1-3-10. Oh ya, sebelumnya saya juga bahas dulu, untuk membuat ekoenzim ini, itu ada komposisinya, ada resepnya. 1 bagian gula, 3 bagian bahan organik, dan 10 bagian air. Nah, 1 bagian gula ini, nah yang di sini itu boleh pakai gula merah, boleh pakai gula merah tebu, dan molase. Dan tidak boleh menggunakan gula pasir. Kenapa? Karena gula pasir itu banyak senyawa alami yang sudah hilang. Nah, terus untuk airnya, itu boleh pakai air sumur, air keran, air galon, bahkan air hujan. Tapi kalau untuk air keran, sebaiknya diendapkan selama minimal 1 kali 24 jam. Karena kita khawatir di air keran itu kadar favoritnya masih tinggi. Jadi sebaiknya diendapkan semalaman, besoknya kita ambil yang bagian atas-atasnya untuk bahan pembuat ekoenzim ini. Nah, untuk air hujan, itu sebaiknya air yang langsung dari langit ya, ditadangin langsung pakai ember langsung dari langit, bukan dari genteng, bukan dari talang air. Next. Nah, tips sekarang masuk ke cara membuat. Yang pertama, biasanya kita tuh cari dulu wadahnya. Udah ketemu tempat mana yang mau kita pakai, kita ukur dulu. Nah, volumenya ini harus volume air itu 60% maksimal ya. Maksimalnya 60% dari volume wadah. Misalnya ambil contoh, ini wadahnya 10 liter, maka airnya hanya 6 liter. Nah, terus kita masukin gula, 1 bagian gula tadi. 1 bagian gula itu 10% dari berat air. Jadi kalau airnya 6 liter, gulanya 600. Kemudian kita masukin potongan sisa buah dan sayuran sebanyak 3 kalinya dari gula. Nah, jadi tadi 6 liter air,
600 gram molase, berarti kita butuh bahan organik sebanyak 1.800. Nah, pada saat kita mau masukin si bahan organik, itu suka banyak pertanyaan, Kak, boleh nggak ya kalau, bukan pertanyaan, bilang, saya nggak bisa bikin ekoenzim karena di rumah orangnya cuma 2 atau cuma 3, nggak mungkin saya sekali makan buah dapat kulit sebanyak 1.800 gram. Nah, ini kulit bisa dicicil. Jadi hari ini kita makan jeruk dapat kulit 100 gram. Itu dicatat 100 gram kulit jeruk di tanggal berapa. Nah, terus besoknya kita makan lagi pepaya ada kulitnya. Nah, itu juga ditulis. Jadi itu boleh dicicil maksimal selama 2 minggu. Jadi yang penting kita siapin dulu wadah, air, beserta larutan gula. Baru kita boleh cicil bahan organik selama maksimal 2 minggu. Nah, pada hari terakhir kita bisa full bahan organik, itu dianggap sebagai hari pertama pembuatan ekoenzim. Nah, begitu full bahan organik, kita tutup rapat-rapat, kita fermentasi selama 90 hari. Nah, biasanya di hari terakhir saya suka tulisin. Untuk wadah ini, saya hari pertamanya pada saat full BO itu adalah tanggal berapa, bulan apa sebagai H1. Kemudian ke-30, hari ke-30 pada usia 3 minggu ini, saya cek bahannya. Apakah bahan organiknya tenggelam, apakah perlu diaduk. Nah, itu dicek di hari ke-30. Oh ya, saya juga infokan bahwa di hari pertama sampai hari ke-30 itu masih ada kontribusi udara di dalam proses pembuatan ekoenzim. Jadi masih aerob ya. Jadi makanya di hari ke-1 sampai hari ke-7 kita cek itu apakah gasnya perlu dibuang ataukah baik-baik aja wadahnya kita. Jadi kalau nggak ada gelembung, nggak ada apa, biarin aja. Tapi begitu dia menggembung sangat kencang, kelihatan ini, wah bisa kalau nggak dibuka bisa meledak. Nah, itu dibuka pelan-pelan. Nanti gasnya keluar, kita tutup rapat lagi. Nanti besoknya lagi kita amati lagi. Nah, itu biasanya gas paling tinggi di hari pertama sampai hari ke-7. Setelah itu dia agak slow down produksi gasnya. Nah, terus pada hari ke-30 itu kita cek apakah bahan organiknya ngambang dan perlu ditenggelamkan. Terus apakah ada belatung? Nah, kok ada belatung sih di ekoenzim? Ya, kalau kita nyuci kulit buahnya nggak bersih, kemungkinan ada larva lalat yang nempel di kulit-kulit buah itu. Akhirnya begitu kita buat ekoenzim, nah gula ini kan makanannya bakteri, terus untuk telur-telur seperti itu, nah itu bisa ada belatung. Makanya pada saat membuat sebaiknya dicuci bersih dulu buah-buahnya. Udah buahnya cuci bersih, kulitnya diambil. Nah, terus pada hari ke-30 itu juga kita cek apakah larutannya berwarna hitam dan berbau got. Nah, kalau ternyata berwarna hitam, ada bau gotnya, itu tenang aja, masih bisa diperbaiki. Nah, terus kita juga cek apakah jamurnya warnanya hitam, abu-abu, atau hijau, atau warnanya putih, agak kekuningan. Nah, itu kita cek. Nah, kalau jamurnya hitam abu-abu itu berarti jamur jelek. Tapi kalau jamurnya warnanya normal ya, nanti itu bisa dibahas di WA group. Nah, itu boleh nanya. Nah, itu boleh lanjut aja. Terus kita cek juga apakah lapisannya ada lapisan jelly. Nah, kalau ada lapisan jelly itu sebaiknya kita nggak usah aduk, dibiarin aja. Jadi pada hari ke-30 tuh hati-hati. Biasanya di hari ke-30 juga banyak pertanyaan. Ini jamur normal nggak? Ini BO saya kok masih ngambang-ngambang? Nah, itu jadi kalau jamur normal biarin aja. Kalau BO-nya ngambang ya ditenggelamin. Kalau perlu diaduk ya diaduk. Nah, kalau ada jamur yang nggak aneh-aneh kayak jamur kapang, jamur hitam, abu-abu, nah itu harus dilakukan perbaikan. Nah, kalau ada lapisan seperti jelly, wah itu bonus, itu biasanya mama enzim. Dan itu nggak perlu diaduk. Nah, terus kalau kita udah buat di hari ke-30 nih semua udah lancar, nggak ada masalah. Kita tutup rapat-rapat, benar-benar kedap, karena setelah hari ke-30 itu adalah anaerob prosesnya. Jadi proses anaerob itu berarti tidak boleh ada udara yang masuk.
Oleh karena itu, sebaiknya ditutupnya kalau kurang kenceng, ya di seal, kasih plastik lagi atasnya, dikasih lakban, sampai benar-benar nggak ada udara yang bisa masuk. Nah, terus setelah di seal rapat yang dikasih label, nggak label di awal ya. Nah, setelah rapat kayak gitu, hari ke 60 itu ya. Nah, itu sebaiknya dari awal naruh ekoenzim itu prosesnya harus di udara yang udaranya baik sirkulasinya. Jadi sebaiknya tidak ditaruh di garasi yang knalpot mobil tuh nyemprot ke tongnya ekoenzim. Nah, itu biasanya hasilnya nanti jadi hitam ya. Hasilnya si ini jamurnya hitam, terus baunya juga nggak enak, nggak seger. Nah, terus jangan dijemur karena bakterinya itu begitu ada kejemur matahari itu tidak bisa berproses dengan baik. Dan sebaiknya ditaruh di tempat yang jauh dari wifi atau listrik. Karena itu juga menghambat proses fermentasi. Nah, nanti pada saat proses sudah hari ke-45, itu teman-teman boleh taruh wadah-wadah ini di kamar tidur. Entah kenapa ya, saya juga dapat info dari kakak senior saya, beliau cerita kalau dia tuh insomnia. Tapi sejak bikin ekoenzim dan dia taruh di hari ke-45 di dalam kamar tidurnya, itu yang tadinya setiap malam dia kebangun dan susah buat tidur lagi, itu tidurnya enak. Nah, ini saya praktekkan di kamar tidur saya. Kebetulan suami saya juga kalau sudah kebangun mau tidur lagi susah. Nah, waktu saya taruh itu suami saya juga ngapain naruh-naruh beginian, menuhin gitu kan, dan bukan orang yang mudah percaya lah. Cuma saya bilang nggak ada salahnya lah, cuma naruh sebentar, kita tes aja. Dan ternyata terbukti dia bisa tidur sampai pagi nggak bangun-bangun. Oke, next. Nah, ini dia tadi jamur-jamur yang saya bilang. Nah, ini jamur-jamur bagus, jadi nggak usah khawatir. Jadi nanti kalau teman-teman pada hari ke-30 nemu jamur seperti ini, lanjut aja, nggak masalah. Selama jamurnya nggak berwarna hitam, bukan jamur kapang, nggak warna hijau, nah itu baik-baik aja. Next. Nah, ini setelah hari ke-90 itu kita sudah bisa panen. Nah, sebetulnya ada juga yang bilang, waduh saya pas hari ke-90 saya nggak bisa panen, lagi di luar kota. Nggak apa-apa, nggak masalah. Karena kalau mau dipanen itu bagus, karena tempatnya bisa dipakai lagi untuk pembuatan ekoenzim berikutnya. Tapi kalau nggak ada waktu nih, atau lagi keluar kotanya bisa sampai 1-2 bulan, nggak apa-apa. Nanti aja, kalau pas ada waktu itu dipanen. Nah, ini setelah 90 hari ekoenzimnya disaring terus disimpan di dalam wadah tertutup. Nah, sebaiknya disaring bukan menggunakan kawat besi ya. Sebaiknya pakai saringan plastik seperti ini. Nah, ini biasa saya kalau membuat ekoenzim saya dibantu anak saya yang perempuan ini. Sebenarnya yang perempuan dan laki-laki itu dua-duanya senang sekali membantu membuat ekoenzim karena motong-motong itu mereka senang. Terus pas nyaring juga mereka exciting ya. Mereka masukin ke dalam jerigen-jerigen, botol-botol ini. Nah, ini kelihatan kan hasil panen saya, jamurnya tebal banget. Nah, itu jamur itu bukan patokan keberhasilan ya. Nah, jadi ada jamur bisa jadi bersih. Nah, justru yang lebih bersih itu, jadi jamur bisa dimanfaatkan, tapi nggak ada jamur pun itu bagus untuk kayak untuk terapi itu bisa. Oh ya, maaf tadi kalau untuk penggunaan terapi itu gula yang kita gunakan adalah gula merah tebu ya teman-teman. Jadi kalau untuk penggunaan sehari-hari itu kita bisa pakai molase, tapi kalau untuk terapi, untuk kulit, untuk terapi-terapi penyakit itu sebaiknya menggunakan gula merah tebu, lebih aman. Nah, ini setelah dipanen diberi label tanggal panen kapan. Nah, kemudian disimpan. Semakin lama disimpan, itu ekoenzim semakin baik. Oke, next. Nah, ini dia manfaat ekoenzim.
yang sudah saya pakai untuk sehari-hari itu yang di sini semua nih, untuk sabun cuci pakaian, untuk cuci piring, untuk menghilang market WC, untuk karbol, pemurni udara juga. Nah ini semua saya pakai. Nah untuk cuci pakaian saya langsung disiapkan satu botol isinya ekoenzim 1:1 ekoenzim dan sabun saya taruh di botol, dan tiap kali cuci baju menggunakan mesin saya masukkan takaran sesuai seperti pakai sabun biasa. Nah untuk cuci piring saya siapkan ekoenzim 1 botol, sabun 1 botol. Nah si ekoenzimnya saya pakai untuk sesuatu yang sangat berlemak, nah itu pakai ekoenzim itu. Next. Nah ini ada salah satu percobaan ya, air dan minyak digabungkan dalam 1 botol, air, minyak, dan sabun cuci dalam 1 botol, dan kemudian ini botol ketiga adalah air, minyak, dan ekoenzim. Nah ini terlihat bedanya begitu ada ekoenzim yang dimasukkan dalam botol ketiga, itu botolnya bersih ya. Nah, ya jadi ini bisa terlihat bahwa kalau kita sering pakai ekoenzim untuk cuci piring, pipa-pipa pembuangan kita pun bisa bersih dari minyak-minyak. Nah ini ekoenzim juga bisa menjadi pemutih sebetulnya. Kalau saya pakai, saya lebih berasa sebagai pemutihnya. Kalau pelembut saya nggak ngerasain sih. Tapi kalau untuk pemutih betul. Saya cuci baju dengan ekoenzim, baju yang putih itu lebih kinclong. Ya, next. Nah ini dia resep pengencerannya. Nah jadi kalau di sini kan dibilang untuk ngepel lantai itu 1-2 tutup botol. Nah, untuk cuci toilet itu pakainya ekoenzim murni. Nah, untuk membersihkan minyak di dapur, ini ekoenzim plus sabun itu 1:10 ya. Nah, tapi kalau saya terus terang untuk minyak-minyak saya lebih suka ekoenzim murni. Jadi langsung ekoenzim murni saya spray di bagian kompor yang berminyak, terus langsung dilap. Nah, itu cuci juga cepat banget lah bersihnya. Nah, terus kalau untuk sabun mandi itu ekoenzim plus sabun bisa langsung dicampur. Nah, kalau saya lebih suka airnya nanti belakangan. Biasanya saya selalu ekoenzim plus sabun doang yang dicampur. Oke, next. Nah, ini juga salah satu yang sangat bermanfaat yang menurut saya. Jadi kita kan nggak tahu ya, pada saat beli sayur di pasar, itu sayur sudah dihinggapi larva lalat lah, udah gitu ada pestisida lah. Nah, ini sayur-sayur yang saya sudah beli di pasar, biasanya saya cuci pakai air biasa, kemudian direndam dengan ekoenzim. Nah, setelah 45 menit diangkat, ditiriskan, dikeringkan dari air-airnya. Nah, itu biasanya sayur-sayurnya tuh awet lebih lama, lebih bisa bertahan. Oke, next. Nah, ini manfaat untuk air, udara, dan tanah. Jadi, saya di rumah biasanya pakai ekoenzim untuk campuran humidifier, sama seperti Romo tadi. Romo Serti juga cerita pakai humidifier di restoran ya. Nah, saya juga sama di rumah, apalagi sejak COVID. Nah, itu saya rajin banget nyalain humidifier dicampur dengan ekoenzim. Nah, itu untuk pelihara air. Jadi kalau untuk yang rumah-rumahnya kadar kaporitnya tinggi, nah itu bisa dinetralkan dengan sedikit tetesan ekoenzim. Jadi sedikit sekali. Jadi penggunaan ekoenzim itu ternyata nggak boleh berlebihan. Jadi bukan yang semakin banyak semakin bagus, nggak juga. Justru yang sedikit-sedikit itu malah lebih bermanfaat. Nah, ekoenzim juga bisa dipakai sebagai katalisator untuk pembuatan POC, katalisator. Nah, tapi bisa juga dibentuk starter, POC, pestisida, untuk pengomposan. Nah, itu juga tadi untuk pupuk juga bisa, tapi sama. Komposisinya harus sangat sedikit. Kalau enggak, nanti pohonnya nggak kuat, karena ekoenzim itu sifatnya asam ya. Jadi nanti tanamannya bisa mati kalau kebanyakan. Nah, ini yang paling penting lagi, ekoenzim itu bisa menurunkan efek gas rumah kaca. Next. Nah, ini kita bisa lihat ada foto tanah pertanian di Batam. Ini lahannya punya Pak Joni Oy. Tanah di sana tuh sangat gersang. Tapi Pak Joni Oy itu mempersiapkan tanahnya ini menggunakan ekoenzim. Ya, tapi sebenarnya nggak cuma ekoenzim ya, dia pakai kohe juga, pakai POC mungkin lain-lain, tapi ekoenzim ini digunakan juga untuk mempersiapkan lahan pertaniannya. Nah, ini
ada perbedaan. Jadi tadi slide sebelumnya itu kita bisa bandingkan antara tanaman hijau di bawah ini yang menggunakan ekoenzim dan tidak menggunakan ekoenzim, itu lebar daunnya pun beda-beda. Oke, next. Nah, jadi tadi kita udah lihat ya, manfaatnya ekoenzim itu banyak banget. Tapi itu cuma bonus sebetulnya. Karena tujuan utama dari kita membuat ekoenzim itu adalah melakukan tanggung jawab atas sampah organik yang dihasilkan di rumah kita masing-masing. Demikian sharing dari saya kembalikan ke Kak Yudi sebagai moderator. Oke. Thank you, Kak Ratna. Wah, penjelasannya lengkap banget ya. Detail satu-satu, singkat, padat, jelas. Waduh, itu saya yakin teman-teman yang hadir di sini yang belum pernah buat pasti tertarik untuk membuat. Ya, selesai dari webinar ini, kita akan ada kelas dampingan ya via WhatsApp. Jadi silakan bergabung teman-teman. Jangan khawatir, kita nggak akan tinggal teman-teman sekalian ya. Jadi supaya teman-teman betul-betul nanti bisa mengikuti, bisa membuat. Ada WhatsApp group yang kita buat sementara. Biasanya kita lakukan itu antara berapa minggu gitu ya untuk pendampingan untuk teman-teman bisa membuat ekoenzim. Ya, silakan bergabung, nanti kita akan bantu. Sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, saya minta tolong Bapak, Ibu, Kakak, dan teman-teman sekalian bisa menyalakan kamera. Kita mau foto dulu ya. Sudah ada 69 orang di Zoom ini. Kita mau foto dulu supaya ada dokumentasi dan kenang-kenangan. Mohon dinyalakan kameranya. Ya. Wah, saya lihat ini ada beberapa teman dari ini juga ya. Ada dari Amerika juga ada yang hadir di sini. Ya, Kak Ronald, selamat siang ya. Kak Amir, selamat siang juga ya. Terus ada Kak Veronica Junita, selamat siang. Ibu Clarita Sengkei, selamat siang juga. Ada ini Kak Hendradi Kristo, selamat siang. Ya, tolong dinyalakan dulu kameranya teman-teman, apa semua. Terus kemudian pagi ini jangan tegang-tegang ya. Kok saya lihat mukanya muka perang semua ya. Senyum dulu dong. Today is a present, so kita harus berterima kasih. Jadi harus tertawa dan senyum. Tuh kayak Kak Nanik Wikayani senyumnya manis banget gitu loh. Madu aja kalau manis dengan senyumnya. Ada Kak Mira juga, selamat siang juga. Ada Kak Mira dan anaknya ya, saya lihat anaknya siapanya itu. Ya, oke. Kak Yeni, selamat siang juga. Oke, silakan Kak Argon, boleh di leading untuk foto bersamanya. Nah, kalau di foto senyum ya. Senyum itu katanya 3:7. 3 cm atas bawah, 7 cm-nya dibukanya. Katanya begitu ya, nggak tahu betul apa enggak. Kita coba aja ya. Oke. Silakan Kak Argon. Kak Argon, apakah sudah? Sudah selesai. Oh, selesai. Terima kasih. Ya. Belum berasa Kak Argon. Oh, ulang. Oke. Enggak. Udah. Thank you. Tuh. Kak Nani Wikayani senyumnya itu saya bilang itu perfect itu. Kasih angka 9 ya. Ada di sini Kak Wijaya, ada Kak Kirani dari Bandung, welcome. Kak Darmanto juga, Kak Rina, Kak Sasa S ya, selamat siang juga. Nah, kayak Kak Hagi juga senyum di kulup juga boleh ya. Good itu juga 8,5 nilainya Kak Hagi. Oke. Kembali ke laptop ya. Udah lama nggak dengar kembali ke laptop. Oke. Bapak Ibu Kakak dan teman-teman sekalian, kita masuk ke acara selanjutnya ya. Tadi Kak Ratna praktisi dia cerita. Nah, kita mau dengar juga nih pengalamannya teman-teman yang sudah mencoba membuat menggunakan ya. Dan kemudian mereka kalau membuat menggunakan sendiri nggak cerita itu nggak afdol, nggak oke gitu ya. Karena ini kan gerakan ya, semakin banyak orang yang tergerak, semakin banyak yang membuat. Bayangin aja, teman-teman, coba kita bayangin satu RT aja katakanlah ya, dalam satu tempat, katakanlah dalam satu jalan,
katakanlah ada 20 kakak, semuanya bikin ekoenzim. Maka semua sampah dapur, baik itu kulit buah maupun sayuran, tidak akan masuk ke gerobak abang sampah. Tidak akan sampai ke TPA, tapi jadi ekoenzim. Bahkan sampai ampasnya pun bisa berguna, teman-teman. Nah, coba, itu adalah nanti visinya, semua orang bisa buat ekoenzim ya. Itu luar biasa banget. Nah, kita mau dengar ceritanya nih, katanya udah ada ya teman-teman dari Santo Kristoforus juga sudah hadir, mau cerita nih. Katanya ada pakai apa? Pakai lagu ya, pakai nyanyi ya, betul ya Kak Ayo? Mau Kak Ayo nanti sambil nyanyi sambil menjelaskan mengenai ekoenzim? Enggak ya? Oke, udah senyum-senyum Kak Ayo. Oke, kita panggilkan yang pertama ya untuk testimoninya Kak Ayo. Tuh, udah senyum-senyum. Nah, gitu dong. Kak Ayo dari kemarin kalau ketemu saya diem banget, saya bilang saya ini udah jinak, udah disuntik, udah divaksin, jadi harus senyum-senyum ya. Kak Ayo, boleh cerita sedikit apa yang sudah dilakukan dengan ekoenzim kayak gitu. Silakan. Ya, baik Kak Judi, makasih untuk waktu yang diberikan. Saya akan sedikit bercerita tentang sejarah kenapa ada ekoenzim di paroki dan bagaimana saya mengenal ekoenzim. Nah, saya mengenal ekoenzim ini tahun 2020 waktu masa awal pandemi ketika kita PSBB kerja dari rumah. Nah, saya itu waktu itu dikasih flyer sama Romo Servi. Nah, Romo Servi itu bilang kalau saya ada sesuatu yang bagus untuk kamu, katanya ekoenzim katanya gitu. Waktu itu saya nggak tahu kan ekoenzim apa, saya bertanya kepada Romo, apa itu ekoenzim Romo? Romo juga bilang, ya kamu ikut aja seminarnya, katanya bagus, lakukan sesuatu yang berguna di masa pandemi ini, kata Romo waktu itu. Nah, sebagai umat saya kan menuruti Romo ya, saya oh baik Romo, saya bilang gitu. Nah, saya kemudian mengikuti seminar webinar ekoenzim yang diselenggarakan tahun 2020 itu. Waktu itu saya ikut ekoenzim Nusantara. Nah, waktu pertama kali saya melihat pemaparan materi yang dibawakan oleh para penggiat ekoenzim, waktu itu kalau tidak salah ada Dr. Ros juga ikut join bareng gitu. Jadi ada banyak pertanyaan untuk Dr. Ros juga. Nah, saya melihat ada satu kali yang ditampilkan di Cina, itu kalinya itu bau butek banget gitu. Tapi masyarakat sekitar itu membuat ekoenzim dan menuangkan ekoenzim di kali itu, sehingga kali itu berubah menjadi jernih gitu. Nah, waktu itu saya benar-benar kagum banget, wow gitu, cairan kayak gini bisa menjernihkan air kali yang butek, yang bau gitu, sehingga menjadi air yang benar-benar jernih gitu. Nah, terus kemudian juga dipaparkan tentang sawah yang gersang berkat ekoenzim menjadi subur gitu. Itu ada sharing-sharing gitu. Nah, waktu itu saya kepikiran, oh ya mungkin saya bisa ngebuat ekoenzim ini untuk tanaman-tanaman di depan gereja gitu. Kan banyak tanaman tuh di paroki. Nah, waktu itu saya kepikiran seperti itu. Saya pikir habis seminar saya akan ngajak teman-teman untuk membuat ekoenzim ini. Nah, setelah ikut seminar kemudian saya mencoba gitu. Waktu itu saya bilang sama Romo paroki seperti yang tadi Romo Servi bilang, waktu itu gereja masih ditutup tapi Romo mengizinkan kita untuk membuat ekoenzim ini. Nah, kemudian saya bilang, Romo, saya mau coba praktek ya. Saya udah ikut seminar ekoenzim dan ini benar-benar cairan yang sangat bagus banget dan mudah cara pembuatannya, cuma daur ulang dari sampah kulit buah dan ditambahkan dengan gula gitu. Waktu itu Romo, oh ya udah silakan katanya. Nah, dengan memanfaatkan barang-barang yang ada di paroki seperti ember bekas cat, kita cuci, kemudian kita waktu itu tidak kepikiran untuk meminta sampah-sampah dari umat sekitar ya. Kita meminta sampah dan kulit buah dari tukang jus gitu. Nah, kemudian waktu itu saya bersama beberapa teman saya dari Legio Maria, kemudian kami buat gitu. Nah, pertama kali kita buat, kita timbang sesuai dengan takaran dan dibuat sesuai dengan modul. Kemudian 3 bulannya itu kita panen dan berhasil gitu ekoenzimnya, dan seneng banget gitu kan, karena berhasil membuat ekoenzim gitu. Nah, waktu pertama itu ketika kita berhasil panen itu kebetulan ada yang membutuhkan ekoenzim di Kalimantan Barat gitu. Setelah kita panen, karena kita belum memakai, jadi kita menyumbangkan kepada PMI di Kalimantan Barat melalui Paroki Andreas. Jadi hal itu juga membuat saya semakin bersemangat untuk membuat ya, karena ternyata cairan sampah ini dari kulit buah ini bisa berguna gitu. Ada yang membutuhkan gitu. Jadi saya menjadi semakin tertarik untuk terus membuat tanpa berhenti gitu.
Nah, kemudian setelah itu, setelah panen kita buat lagi, kemudian kita bagikan kepada umat lingkungan yang membutuhkan. Waktu itu saya bilang sama teman-teman saya di lingkungan, kalau memang mereka membutuhkan, mereka bisa ambil di gudang paroki hasil ekoenzimnya gitu. Nah, kebetulan juga waktu itu ada Ibu Elsa ya, dia sharing kepada saya, katanya dia mengambil ekoenzim dari paroki. Kemudian waktu itu tangannya itu dia lagi menggoreng, terkena minyak panas, terus dia mengoleskan ekoenzim. Akhirnya tangannya itu jadi sembuh gitu, nggak sakit. Jadi saya juga merasa senang, oh ternyata benar juga ya ini cairan. Waktu itu saya pribadi, saya sendiri belum menggunakan. Kemudian setelah mendengar cerita itu, saya mulai menggunakan, tapi saya menggunakan untuk alat pel di rumah, dan memang hasilnya itu lebih bersih. Jadi biasanya kalau misalkan kita pel ya, lantai itu mungkin kalau yang berminyak masih agak dipel berkali-kali, tapi memakai ekoenzim itu hanya cukup sekali aja, itu udah benar-benar bersih sih. Itu saya praktekin sendiri. Kemudian juga kamar mandi, di kamar mandi saya coba, kebetulan kita air sumur, jadi airnya itu agak kuning. Biasanya bak kamar mandi itu seminggu itu udah kuning banget. Tapi semenjak saya memakai ekoenzim ini, bak saya itu bersih. Sampai 2 minggu saya baru ngebersihin gitu, airnya baru kuning gitu. Yang sebelumnya airnya yang seminggu sudah kuning, tapi sekarang 2 minggu masih kelihatan jernih gitu, masih cuma kotor-kotor dikit. Jadi ekoenzim ini benar-benar cairan yang luar biasa ya. Selain pertama itu bermanfaat bagi kita, sejuta manfaat yang buat kita itu, tapi kita juga mengambil langkah kecil kita untuk mengurangi beban TPA, untuk merawat bumi ini. Jadi saya merasa sangat bersyukur bisa mengenal dan mengikuti webinar ekoenzim ini dan mempraktekkannya. Semoga saya juga bisa tetap setia untuk membuatnya sampai nanti bukan hanya saat lagi hits saja saya ngebuat, tapi saya tetap setia membuat sehingga saya bisa membantu mengurangi beban TPA, juga pemanasan global. Jadi benar-benar melakukan sesuatu yang berguna baik di masa pandemi atau masa yang akan datang, sesuai dengan pesan-pesan Romo supaya kita juga bisa melakukan sesuatu yang berguna. Jadi bersyukur bisa mengenal ekoenzim. Jadi memang benar-benar was to bless ya cairan ekoenzim ini. Terima kasih Kak Judi. Oke, Kak Ayo, terima kasih ya, luar biasa ya. Jadi harus coba dulu baru mengerti. Selanjutnya Kak Santi, silakan Kak Santi yang mau di-sharingkan. Kak Santi dijadikan co-host juga, tolong. Ya, Kak Santi boleh dinyalakan audionya, silakan. Sudah bisa nyalakan audionya? Oke, apakah bisa didengar, Kak? Sudah. Silakan Kak Santi. Terima kasih Kak Yudi, mohon maaf ada sedikit gangguan. Selamat siang Romo, selamat siang teman-teman. Saya akan coba sharing pengalaman saya sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai anggota penata bunga gereja. Kita masih ingat, masih segar dalam ingatan kita semua, telah kita lalui beberapa waktu yang lalu kasus penyebaran COVID yang sedang tinggi-tingginya ya. Saat itu kita semua diminta untuk tinggal di rumah, tidak keluar rumah kalau tidak sangat penting. Hal tersebut otomatis mempengaruhi dan merubah rutinitas kita sehari-hari. Ibu-ibu yang tadinya rajin ke pasar, sekarang harus banyak tinggal di rumah, ke pasarnya mungkin hanya bisa seminggu sekali, bahkan kalau lebih. Sehingga belanjaan sayur-sayur pun dilebih-lebihkan karena dipersiapkan untuk waktu yang lebih lama. Akibatnya, besar kemungkinan sayuran yang dibeli akan berkurang kesegarannya. Itu saya alami sendiri. Saya punya caisim, saya punya wortel yang disimpan di dalam kulkas, itu sempat layu.
mau saya buang, mau saya buang maksudnya mau jadikan BO-nya tapi kok ya masih layak konsumsi begitu ya. Akhirnya saya coba bersihkan, saya rendam dalam air yang ditetes ekoenzim. Lalu saya biarkan beberapa saat, mungkin lebih kurang 30 sampai 40 menit. Apa yang terjadi teman-teman? Wow, itu luar biasa. Sayur yang tadinya sudah mulai layu, itu wortel yang tadinya sudah mungkin dehidrasi, kalau yang mau dikupas kulitnya itu udah susah, itu segar kembali. Seperti baru kita beli dari pasar. Itu yang memicu saya semakin bersemangat, semakin antusias untuk membuat lagi. Itu yang memicu saya supaya lebih menyebarkan, membantu teman-teman untuk supaya lebih tertarik untuk ekoenzim. Itu yang saya bisa bagikan. Itu selain itu sebagai penata bunga gereja, saya juga punya beberapa pengalaman. Tapi mungkin saya sharingkan satu saja ya di sini karena keterbatasan waktu. Pada hari Senin 2 November gereja kita kan ada misa peringatan arwah semua orang beriman. Saya dan beberapa ibu-ibu janjian untuk dekor. Saya bawa beberapa ekoenzim yang sudah saya persiapkan, tujuannya untuk dibagikan ke teman-teman yang sama-sama dekor pada hari itu. Sebelum kami dekor, sebelum kami merangkai, saya teteskan beberapa tetes, ya sedikit saya campurin dulu, dianjurkan dulu di dalam air yang dipakai untuk merendam bunga. Kami biarkan sebentar sambil mengerjakan pekerjaan persiapan perlengkapan yang lain, misalnya mempersiapkan oasisnya. Setelah itu kita merangkai. Itu tidak menjadi inti yang akan kita bahas hari ini. Yang mungkin saya sharingkan yaitu apa yang terjadi dengan bunga yang kita rangkai pada tanggal 2 November itu. Pada umumnya kalau bunga, apalagi mawar, yang bunga potong yang sudah dirangkai itu 2 atau maksimal 3 hari itu sudah pasti layu. Itu sudah umum ya, apalagi dalam cuaca ekstrimnya seperti ini. Tetapi pada tanggal 6 November, waktu Jumat pertama, kita ada misa, kita mau merangkai lagi, ternyata bunga-bunga itu masih segar. Jadi ada sih beberapa seperti contohnya mawar yang agak merunduk, tetapi oke lah, dalam rangka waktu 5 hari, ada sebagian bunga yang masih bisa bertahan itu dalam cuaca ekstrim, itu kan luar biasa. Jadi bisa disimpulkan saya, benar-benar ini bukan tipu, bukan bohong, itu pengalaman sendiri ya, bahwa ekoenzim ini bisa dipakai untuk memperpanjang kesegaran bunga-bunga potong, sehingga kita tidak terlalu sering membuang-buang bunga, kita bisa recycling. Itu mungkin yang bisa saya bagikan. Bagi ibu-ibu penata bunga, ibu-ibu rumah, mungkin itu bisa bermanfaat. Itu yang bisa saya sharingkan. Oke, saya mau tambahkan sedikit. Ekoenzim yang saya bikin itu, saya juga bagi-bagikan ke warga lingkungan, saya bagikan ke stasi, karena kami punya stasi Polikarpus, karena di gereja, di paroki sudah ada teman-teman yang membagikan. Saya bagikan juga kepada, waktu itu lagi pandemi tinggi-tingginya, saya bagikan kepada Ibu Lurah Grogol, yang saya bilang, Ibu mungkin ini bisa membantu, dan mereka bilang, oh ya terima kasih, mungkin selanjutnya kita dengan teman-teman Mahitala, kita bikin acara juga yang akan datang next. Itu aja Pak Yudi, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Santi. Berikutnya ada Kak Winnie dari Cisarua nih, yang mau men-sharingkan juga, menceritakan juga terkait dengan pengalamannya membuat ekoenzim. Kepada Kak Winnie, dipersilahkan. Ya, halo siang semuanya. Kalau di waktu saya pertama bikin, saya diajak sama Kak Amei untuk bikin ekoenzim. Ya, karena PPKM ya sudah saya ikutin. Lalu di rumah itu kita piara ada 2 anjing betina sebelumnya.
Nah, terus yang satu tuh hamil ngelahirin, jadi banyak. Sekarang ini jadi ada total 6 anjing di rumah. Nah, pemanfaatan ekoenzim yang saya rasakan itu untuk terutama memandikan anjing dan bersihin kandang. Itu tuh bau apek. Kadang-kadang anjing suka bau apek, apalagi kan ini jenisnya bulunya panjang gitu. Nah, untuk pakai ekoenzim tuh jauh jadinya nggak bau apek lagi. Pakainya itu satu bagian ekoenzim, satu bagian sampo anjing dicampur pakai air gitu 10 bagian. Nah, udah dimandiin seperti biasa. Waktu pertama diajak Kak Amei bikin ekoenzim ini kan waktu kita ada pandemi. Kita kan mungkin optimis bahwa pandemi ini juga akan berlalu gitu. Nah, mungkin tantangan buat saya sendiri terutama, akankah saya mau membuat ekoenzim setelahnya? Apalagi sekarang ini untuk lantai pun saya nggak usah beli kayak untuk bersihin lantai lagi. Jadi pakai ekoenzim aja kan, ada pemanfaatan yang lebih banyak lagi gitu. Nah, yang menjadi challenge saya adalah apakah setelah COVID ini kita akan membuat ekoenzim. Gitu aja sih sharingnya Kak Judi. Iya, makasih Kak Winnie ya, singkat padat jelas ya. Untuk yang suka anabul, kalau ada kotorannya, kencingnya dan lain-lainnya dibersihkan dengan ekoenzim itu baunya hilang dan tidak apek ya, tidak apek kayak gitu. Selanjutnya, ini ada pengalaman yang lain lagi nih. Ada Kak Leni yang tinggal di Australia. Kalau bikin ekoenzim lebih lama katanya. Nah, kepada Kak Leni dipersilakan. Selamat pagi semuanya. Ini saya ada sedikit share mengenai pengalaman saya yang tinggal di Melbourne untuk membuat ekoenzim. Nah, saya share screen dulu ya. Jadi ini sebenarnya pada saat pertama kali saya membuat ekoenzim itu males-malesan. Karena saya tinggalnya di apartemen yang kecil ya, cuma 50 square meter. Jadi saya tinggal di Melbourne, enggak punya tempat, makanya saya agak malas mau bikin ekoenzim. Nah, hal yang kedua yang membuat saya malas juga bikin ekoenzim, itu kita tinggal di iklim yang dingin, jadi harus nunggu 6 bulan. Nah, tetapi sesudah itu juga semua pakai molase. Di sini susah sekali cari molase, karena di molase yang ada gampang didapat di sini itu molase yang untuk makan, jadi mahal seperti madu lah harganya. Nah, saya mendapat informasi dari teman-teman yang EGM, ternyata bisa juga pakai gula merah. Nah, saya pakai brown sugar ini. Saya ikut karena teman-teman EGM semua seru bikin ekoenzim. Ya, saya ikutlah seru-seruan. Nah, karena tempatnya kecil, ya saya bikinnya kecil-kecil aja. Nggak pakai galon, nggak pakai apa, pakai botol aja lah. Atau pakai toples yang kecil, paling 2 liter, 3 liter. Ya. Nah, ternyata kalau nggak ditunggu-tunggu 6 bulan itu juga cepat. Nah, setelah jadi saya merasa senang. Pertama kali panen ekoenzim, excited sekali. Nah, saya mau tes nih, bener nggak kata teman-teman manfaatnya bagus sekali. Nah, saya gunakan ekoenzim saya untuk saya campur sabun cuci tangan, kemudian saya campur juga dengan sabun cuci piring. Dan kalau Bapak Ibu lihat ini ada satu lagi botol itu yang tulisannya Palmolive tapi bukan Palmolive, itu ekoenzim murni. Jadi saya gunakan sebagai booster. Kalau kita mencuci
wajan yang berminyak sekali, itu saya campurin sedikit di sponnya itu dengan ekoenzim murni. Licin bagus, jadi lemak membandel tuh nggak jadi masalah juga. Di tempat saya ini ada exhaust fan, dan exhaust fan-nya tuh mengeluarkan minyak seperti oli itu di kaca. Nah itu ada tanda panahnya ya. Itu dibersihkan dengan ekoenzim murni, gampang dan licin bersih. Selain itu juga ekoenzim saya untuk membersihkan kompor, ini bisa kita bandingkan ya, sebelah kanan dan sebelah kiri. Kinclong. Nah, saya juga berani saya campur ke shampoo karena rambut saya ini berminyak ya, jadi gampang lepek. Saya campurin ke shampoo, itu langsung ekoenzim murni saya campur dengan shampoo, itu rambut tuh rasanya lebih lembut, ringan, dan nggak minyakan ya, nggak lepek lagi. Nah, setelah panen ekoenzim kan ada ampasnya saya campurkan ke kompos ya. Jadi kalau yang saya amati itu semut-semut ngacir semua, dan ini bisa menambah ya lebih cepat lah proses pembuatan komposnya ya. Nah yang terakhir sebenarnya ini bukan 10 tapi banyak sekali manfaat ekoenzim. Jadi larutan ekoenzim ini saya buat siram tanaman. Jadi kalau seakan-akan dia itu vitaminnya untuk tanaman saya, hasilnya bagus kok. Tanamannya juga cukup subur. Jadi tapi ini juga nggak murni dari ekoenzim. Nah ini saya berikan perumpamaan. Kalau kohe itu steak, kalau kompos itu sebagai salad, maka larutan ekoenzim itu saya anggap sebagai vitaminnya tanaman. Nah, kesimpulannya apa? Ya, kita cobalah, jangan ragu-ragu. Nanti kan kita ada WhatsApp group untuk pendampingan ya. Dan itu gampang kok, dan gampang, fun, dan manfaatnya bagus sekali. Gitu. Nah, sebentar saya akan share mengenai ini ya, sedikit video klip lah. Nah, sebentar ya. Stop share. Kemudian saya share lagi. Aku yang share aja, Kak Leni. Oke, Kak Lina, silakan. Terima kasih Kak Yudi. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih Kak Leni ya. Jauh-jauh dari Melbourne sampai di sono buatnya ekoenzim, tapi multiguna ya. Tadi teman-teman sudah lihat. Oke. Ya, teman-teman sekalian, itu testimoni ya. Kesaksian dari teman-teman sekalian yang sudah membuat ekoenzim. Tadi sudah ada penjelasan dari Kak Ratna. Nah, kita masuk sesi tanya jawab. Oh ya, sebelum lupa saya mau sapa dulu ya
Ada di sini ada Kak Mary Ang ya. Halo Kak Mary Ang, selamat pagi, selamat bergabung. Di sana mungkin udah pukul berapa ini? Udah sore atau malam mungkin ya di sana ya. Selamat bergabung. Udah malam 8.30 Kak Judi. 8.30, iya. Saya dengar katanya nanti mau itu ya buat seminar juga untuk di Meksiko ya. Oke, jadi Kak Mary Ang itu tinggal di Amerika ya. Welcome tuh teman-teman sekalian. Kita yang dekat-dekat di Indonesia yang molase gampang ya, yang bahannya sampah organik banyak, sayuran, buah-buahan, kalau nggak mau coba, kalau kata Bang Omay Rama itu terlalu ya. Jadi setelah ini segera kumpulkan sampah organik. Nanti kita di grup akan pandu di mana menemukan atau membeli molase, termasuk juga kalau mau pakai gula merah tebu. Dan yang ketiga, jangan lupa mencoba untuk membuat. Ya, kalau nggak hari ini, besok silakan bisa dimulai ya. Oke, kita masuk sesi tanya jawab. Ini kan benar-benar exciting ya. Oke, Kak Ratna siap ya? Ada beberapa pertanyaan. Ini pertama dari Kak Susilowati. Untuk sayur dan buahnya harus dicuci dulu ya. Tadi yang pengalaman sayur buah siapa saja nanti silakan boleh ini itu satu. Yang kedua ini Kak Sasa. Kalau ekoenzim langsung dijadikan campuran deterjen dan sabun cuci piring, berarti asumsinya itu tidak bau ya. Oke, nah ini sedikit menarik ya, karena ada yang pengalaman pakainya full 100% untuk deterjen, nanti bisa cerita menanggapi. Terakhir satu lagi, ada yang nanya berapa liter untuk membasmi gulma yang bandel. Oke, nah untuk tadi semua narasumber dan juga yang melakukan sharing, saya akan ini juga minta tolong dipin ya. Silakan dipin teman-teman. Kak Ratna boleh dijawab dulu pertanyaan pertama. Tadi saya coba jawab ya. Nanti mungkin teman-teman kakak-kakak bisa bantu jawab juga kalau kurang lengkap. Nah itu tadi ada pertanyaan, apakah buah dan sayuran yang akan digunakan untuk bahan organik ekoenzim itu perlu dicuci? Ya, sebaiknya dicuci. Karena kita nggak tahu di pasar itu si bahan organik yang kita mau gunakan itu mendarat di mana aja. Jadi kita nggak mau nanti pada saat kita lagi proses pembuatan, itu separuh jalan gagal. Gagalnya ya karena ada jamur yang nggak bagus, nanti baunya juga bau nggak enak, kayak gitu. Jadi sebaiknya dicuci dulu. Karena kemungkinan larva lalat mampir juga itu besar. Jadi biasanya kan kita kalau dapat sayur dari pasar atau dapat buah dari pasar, itu pasti kita cuci dulu, baru masuk kulkas kan. Nah, setelah masuk kulkas itu, nah kita mau langsung pakai nggak apa-apa. Tapi kalau dari pasar langsung, sebaiknya dicuci. Itu aja. Terus pertanyaan yang nomor 2, sabun cuci piring apakah nggak bau? Nggak, sama sekali nggak ada baunya. Jadi sebetulnya ekoenzim yang sudah dipanen itu kan pas hari ke-30 aja udah kecium, baunya seger ya, baunya asam segar, bau fermentasi gitu, kayak bau tape. Nah selama baunya kayak bau tape itu baik-baik aja, itu bagus. Nah pada saat kita pakai untuk cuci piring, kalau kita cuci pakai sabun chemical, itu biasa malah piring dan gelas yang sudah kita cuci bisa kecium aroma buatan itu ya, aroma wangi jeruk lah, wangi lemon lah, itu malah kita mau makan atau minum kecium bau itu kan malah nggak enak ya. Tapi kalau kita cucinya dengan ekoenzim, itu nggak ada bau apapun netral. Jadi nggak kecium bau dari fermentasi yang nggak ada, kecium bau sabun yang nggak, bau amis atau itu nggak ada. Malah saya kalau di rumah, itu kan naro ikan ya, ikan di kulkas atau di freezer itu dalam kotak-kotak kemasan ya. Sebelum kita pakai itu kan di storage dulu, disimpan dulu. Nah, biasanya nyuci bau, ngilangin bau yang nempel di plastiknya itu susah kan. Nah, itu saya biasanya malah saya rendam dulu pakai ekoenzim, baru saya cuci. Nah, itu bau amisnya sama sekali hilang semua. Jadi si ekoenzim ini tidak menimbulkan bau, malah menghilangkan bau. Nah, ini kalau yang pertanyaan nomor 3, berapa liter perbandingannya untuk gulma? Mungkin Kak Leni yang lebih pakar ya. Kak Leni senang bercocok tanam, jadi lebih afdol kalau Kak Leni yang jawab. Ya, silakan Kak Leni. Aduh, kalau
saya belum pernah menggunakan ekoenzim ya untuk gulma ya. Jadi saya nggak tahu apakah bisa atau enggak. Jadi untuk membasmi gulma, saya nggak ada pengalaman. Maaf. Oke, Kak Lina itu ya, raise hand ya. Ya, silakan Kak Mungkin Lina. saya bisa share pengalaman ya. Tadi sebelumnya Kak Ratna bilang untuk menghilangkan bau, memang itu benar banget. Saya pernah dengar dari salah seorang mentor bahwa ekoenzim yang berhasil itu adalah ekoenzim yang bisa menghilangkan bau, itu berarti ekoenzimnya berhasil. Nah, untuk gulma itu saya biasa tuh di rumah saya pakai ekoenzimnya agak pekat ya, tapi bukan ke tanaman, tapi ke media tanam, jadi ke tanahnya. Ekoenzimnya itu saya campur, perbandingan pengencerannya itu 1 berbanding sekitar 500 sampai 1000, dan itu harus rutin. Misalnya tiap hari gitu, pagi-pagi, tanpa kena daun dan tanpa kena akar tanaman yang lain. Nah, lama-lama gulmanya itu hilang sendiri. Dan kalau sudah hilang, itu biasanya kita tetap harus maintenance rutin, seminggu sekali atau 3 hari sekali. Itu aja sih pengalaman saya. Terima kasih, moderator Kak Yudi. Oke, makasih Kak Lina ya. Itu satu pengalaman ya. Jadi teman-teman, intinya begini loh, kalau kita sudah mau memutuskan membuat ekoenzim, ya ini saya kasih lihat nih, tuh. Ini ekoenzim. Ini usianya udah 1 tahun lebih ya, saya buat dari tahun lalu. Tadi sempat ada yang nanya, kalau disimpan gimana? Nggak apa-apa kok, disimpan aja, makin lama juga makin bagus. Yang penting tertutup dengan rapat ya. Saya banyak pakai juga untuk lemak-lemak, oli ya, cuci piring, kadang-kadang buat gosok gigi juga bisa, mandi dan lain-lain, bisa pakai gitu ya. Intinya kalau kita udah membuat, setelah itu kita coba kegunaannya yang ada di rumah kita. Mungkin tadi saya juga pelihara anjing ya, salah satu untuk itu juga, membersihkan juga. Jadi pengalaman itu adalah guru yang paling baik, itu saya setuju banget ya. Jadi teman-teman sekalian, tadi pengalaman Kak Lina itu khusus untuk gulma ya. Nah, kalau teman-teman lain nanti gimana? Bisa beda-beda teman-teman. Karena apa? Contohnya, ekoenzim yang kita buat itu kan bahan dasarnya beda-beda juga ya. Mungkin molasenya sama lah. Otomatis hasilnya pun akan berbeda-beda. Tetapi yang pasti kita ada ciri-cirinya kan tadi, jangan berbau ya, tidak ada kapang ya, jamur hitam dan lain-lain. Itu tanda-tanda yang bisa kita lihat. Nah, nanti teman-teman sekalian jangan takut. Sekali lagi saya katakan, teman-teman akan bergabung dalam satu WhatsApp group. Nah, di situ kita akan bimbing dan kita akan ada kelas WhatsApp juga di situ ya. Silakan bertanya sepuas-puasnya, karena kalau siang ini nggak akan mungkin lah semua pertanyaan kita ini. Karena kalau kita lakukan itu sampai malam juga kita bisa di sini ya sama-sama ya. Memang sih Zoom-nya unlimited gitu, tapi kalian ini pasti udah tidur ya, di sana udah jam kita akan bimbing sampai dengan ini. Oke, ada pertanyaan dari Kak Mary Ang ya, untuk nanti bisa ditanggapi juga oleh Kak Ratna atau yang lainnya. Mau tanya Kak Ratna, kalau setelah 45 hari boleh ditaruh di kamar tidur, berarti EE-nya sudah kuat. Kalau di kamar ada komputer, bagaimana dengan Wi-Fi-nya? Itu satu ya pertanyaan ya. Kemudian dari Kak Tris, bahayakah kalau EE tidak dipanen, berapa lama tidak dipanen? Tadi saya udah jawab ya, lama pun nggak ada masalah, jadi nggak usah takut. Cuman karena Kak Eli tambahkan di jawabannya, ada resiko tercemar bakteri jamur kalau yang ada kontaminasi dan lainnya ya. Kak Mulyana bertanya, nanti tolong ditanggapi, dipersilakan, berapa perbandingan EE untuk tanaman berbunga atau daun mint? Nah, itu pertanyaan kedua, saya cari satu lagi. Sebentar. Oke, ternyata itu dulu, dua dulu ya. Silakan Kak Ratna atau teman-teman boleh menambahkan kalau nanti dirasakan ada yang perlu ditambahkan. Kak Ratna dipersilakan. Tadi yang ditanyain kalau udah usia
proses pembuatan ekoenzim 45 hari ya. 45 hari ditaruh di kamar tidur, itu gimana? Apakah udah matang? Belum matang. Jadi usia 45 hari itu masih proses pembuatan, fermentasi masih berjalan di situ. Tapi di situ sudah ada kayak ion-ion negatif yang dikeluarkan lah. Tapi sebenarnya kita juga nggak bisa bilang ada ion negatif karena belum terbukti ya. Cuman ya sudah banyak testimoni dari teman-teman, mentor-mentor yang memang keluarganya ada insomnia, pada saat proses fermentasi berjalan di usia 45 hari itu bisa taruh di kamar tidur dan insomnia mereka bisa terbantu. Nah, kalau ada wifi gimana? Ya sebaiknya ditaruhnya jangan dekat wifi karena itu kan belum jadi ya fermentasinya. Jadi kalau mau ditaruh di dekat wifi itu untuk ekoenzim yang memang sudah siap dipanen. Jadi kalau sudah usianya 90 hari mau ditaruh di dekat wifi atau dimanapun nggak masalah. Tapi yang belum jadi sebaiknya jauh-jauh. Nah kalau wifi-nya kan yang penting bukan dekat modemnya ya, bukan dekat modemnya, routernya atau steker listriknya ya di dekat tempat tidur aja. Misalnya kalau di kepala ranjang itu kan ada colokan listrik kiri kanan, ya jangan di dekat situ, taruhlah di sekitar tempat tidur aja. Semoga bisa menjawab. Terus tadi yang berapa lama bisa dipanen, tadi Kak Yudi udah jawab ya. Makin lama makin bagus, cuman memang sebaiknya kalau sudah waktunya panen, segeralah dipanen. Karena wadahnya bisa dipakai untuk pembuatan berikutnya. Nah, cuman ada juga yang katanya dia setelah panen, harusnya panen di 90 hari, tapi dia telat panen, dan setelah dipanen kok baunya nggak enak. Itu bisa jadi dari molasenya kurang bagus. Jadi kalau molase kurang bagus, itu memang hasil panen, jadi tepat di 90 hari baik-baik aja, tapi karena nggak sempat dimundurin, ternyata kok malah jadi nggak bagus. Nah itu kalau mau aman pakainya GMT aja, gula merah tebu. Itu pasti mau didiemin sampai lama juga nggak masalah, walaupun belum dipanen. Nah balik lagi kalau tanaman itu baliknya ke Kak Leni. Silakan Kak Leni. Jadi kalau untuk tanaman itu saya juga nggak mau pekat-pekat ya. Jadi 1:1000. Jadi dan saya tidak gunakan setiap hari. Saya pakai beberapa hari sekali. Ada beberapa jenis tanaman, misalnya cabai ya, itu sangat sensitif. Jadi kalau cabai kita siram ekoenzim yang terlalu heboh, kita takarannya terlalu pekat, dia akan kuning dan ada kemungkinan mati. Jadi saya pakai 1:1000 saja. Terima kasih. Oke. Boleh saya tambahkan sedikit ya, Kak Yudi. Boleh, Kalina, untuk silakan. tanaman itu sebaiknya ya yang paling baik itu ekoenzimnya itu dipakai untuk dicampurkan ke kompos untuk starter, itu paling aman dan paling subur. Mungkin Kak Leni begitu ya, ke kompos? Saya selalu campurkan kalau ada sisa saya campurkan ke kompos. Itu bagus dan cepat jadi komposnya cepat jadi. Jadi kalau saya bikin kompos juga nggak cuma kompos aja. Sebagai aktivator saya campurkan sedikit, saya semprot sedikit dengan ekoenzimnya ya. Gitu Pak. Terlebih lagi ampas ekoenzim itu banyak sekali bakteri baik di situ, untuk campur ke kompos itu jos banget. Terima kasih Kak Yudi. Sama-sama Kalina. Oke. Ya teman-teman, nanti ya next class bagaimana mengompos dalam lingkungan keluarga ya, itu nanti bisa kita buatkan buat teman-teman sekalian. Menarik pokoknya semuanya. Asal katanya kalau anak kecil itu kalau berani kotor nggak apa-apa gitu loh. Nah, mengompos itu asik karena ada manfaat terapeutiknya juga ya. Jadi untuk keseimbangan jiwa itu ya, di saat situasi pandemi itu mengompos itu bisa jadi sarana untuk menyalurkan itu. Oke, thank you Kak Leni, Kak Ratna, Kak Lina. Oke. Nah, saya mau kasih kesempatan kepada teman-teman peserta yang mau bertanya langsung. Hanya 2 penanya, karena setelah itu kita akan tutup ya. Apakah ada? Silakan. Teman-teman yang mau bertanya langsung kepada narasumber, kepada para
teman-teman yang juga memberikan sharing, apakah ada yang bertanya langsung? Silakan dinyalakan audionya, boleh bertanya langsung, hanya 2 penanya saja. Kak Nanik, Saya mau mau bertanya? tanya, Boleh, silakan. Saya pin dulu Kak Nanik ya. Kalau silakan Kak Nanik, Mangga. Mangga itu ya, silakan. ngerti saya Pak. Terima kasih. Saya ini nenek-nenek umur 73 tahun. Sudah lama tertarik ekoenzim karena saya punya ipar di Surabaya suka cerita banyak manfaatnya. Cuman tadi pada saat saya mendengarkan Kak Ratna menjelaskan, itu kan cepat ya, mungkin untuk daya tangkap nenek-nenek sudah melambat ini. Saya mau tanya apakah ada buku panduannya, lalu juga saya mau tanya nomor WA dari WA grup pendampingannya, karena saya ingin join. Oke. Itu saja pertanyaan saya. Boleh Kak Nani. Welcome. Pasti kita masukkan di grup. Kak Nani dari Christophorus juga? Oh bukan, saya dari bukan. Okay. Kristus Salvator. Oke. Kebetulan dapat ini di grup wilayah. Siap. Kak Nani nanti di chat, ada di chat room, itu ada link untuk ininya. Ada link untuk bergabung di grupnya. Nanti bisa diklik saja, nanti linknya langsung masuk ke grupnya. Di chat roomnya Kak Nanik bisa buka. Ya, ada di chat room dari Zoom ini ya. Nanti silakan. Oh iya. Boleh Coba bergabung. saya mau lihat. Ya. Terima kasih Pak Yuki. Kalau masih ada kesulitan, ya Kak Nani bisa tinggalkan nomor WA di chat. Nanti kita kontak. Nanti kita masukkan Kak Nani ke dalam grup. Ya, mana aja yang lebih ini. Oh iya. Satu lagi. Kak, nanti setelah ini. Ya, silakan. Satu lagi. Apakah ada yang jual ekoenzim yang sudah jadi? Nah, ini saya silakan kepada Kak Ratna, teman-teman untuk menanggapi. Monggo. Sebetulnya ekoenzim ini tidak dijual ya Bu. Jadi kalau Ibu memang perlu, nanti bisa diberikan sampel. Jadi sampelnya itu gratis, tidak dijual. Jadi memang di pasaran, di Tokopedia, di Shopee itu banyak orang yang menjual ekoenzim. Tapi kita kan nggak tahu ya, apakah betul dia sudah difermentasi selama 90 hari. Terus molase seperti apa yang dia pakai. Jadi sebaiknya kalau Ibu perlu ekoenzim, lebih baik bila Ibu bisa minta ke komunitas. Jadi nanti kan ada WhatsApp grup ya untuk pendampingan. Nah nanti mungkin teman-teman di sana yang sudah pernah membuat itu bisa kirim-kirim sampel. Nah itu biasanya yang terjadi di kami begitu. Siapa yang mau coba dulu itu kita ya kepingin coba. Ya betul, gitu aja Bu. Tapi juga pingin bikin. Saya bisa tambahkan Ibu Noni, kalau memang Bu Nani perlu, bisa kami bisa kami sediakan di Christophorus, mungkin karena pandemi ini mungkin minta aja sama Pak Sapamnya, nanti saya disediakan Bu. Oh iya. Saya sudah nggak pernah. Kalau nggak salah deketan kan, dia nggak terlalu jauh gerejanya ya. Kristus Salvator sama itu nggak jauh gereja. Silakan diambil. Oke. Iya. Makasih ya Kak Nani. Terima kasih ya. Pak. Oke, ada satu lagi penanya terakhir. Saya berikan kesempatan untuk live bertanya. Pak Agustinus Endrato mau bertanya, silakan. Selamat siang semua. Terima kasih atas waktunya. Langsung aja, kalau tadi ada campuran sayur dan buah ya. Kalau sayur ini saya katakan mungkin daun-daunan. Apakah daun kelor atau daun Afrika atau daun dewa yang notabene mungkin herbal buat obat atau buat apa itu boleh dicampurkan? Terima kasih. Silakan Kak Ratna dan nanti yang mau menambahkan. Jadi sebetulnya pada prinsipnya bisa Pak. Cuman kalau untuk daun-daun itu biasanya bau yang dihasilkan itu kurang enak wanginya ya. Jadi kalau Bapak misalnya mau kasih campuran ada daun dewa, daun kelor, daun Afrika itu boleh. Cuman daun itu kan enteng banget ya Pak ya, sangat ringan. Jadi kalau nanti komposisi 1, 3, 10-nya nanti Bapak belum nyampe 3 bagiannya itu toples Bapak udah penuh. Jadi tidak dominan. Jadi Bapak boleh campur dengan buah-buahan yang beras
misalnya kayak kulit jeruk, kulit semangka itu cukup berat, melon kayak gitu. Nah jadi biasanya daun-daunan tuh hanya dikasih 20%. Supaya wanginya tuh masih tetap enak wanginya asam segar seperti itu. Tapi tidak ada larangan untuk menambahkan daun-daun herbal di dalam pembuatan ekoenzim. Terima kasih. Ya, makasih Pak Agustinus Endorato ya. Oke, terima kasih kepada Kak Ratna ya, kemudian Kak Ayau, Kak Santi, Kak Leni, dan Kak Winnie yang sudah sharing, yang sudah berikan pengalaman, yang sudah berbagi ya. Ya, itu indahnya kalau webinar yang kita lakukan ini kita bisa memberikan apa yang kita alami menjadi satu pengalaman ya untuk teman-teman lain. Oke, waktu juga yang memisahkan kita, kakak-kakak, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saat ini sudah pukul 11:49, maka webinar ini kita akan tutup ya. Ada beberapa hal yang saya akan simpulkan dan juga ada sedikit pengumuman dan nanti mungkin Kak Santi akan bicara ya setelah ini. Yang pertama, membuat ekoenzim itu mudah ya. Yang pertama itu mudah. Yang kedua, siapa saja bisa buat. Yang ketiga yang dibutuhkan adalah niat. Jadi untuk Bapak, Ibu, kakak-kakak, dan teman-teman semua yang hadir di webinar siang hari ini, langkah berikutnya setelah ini tadi mencoba. Ya. Jadi di chat room sudah ada link, tinggal diklik saja. Ada link itu jadi ada penghubung kita ke WhatsApp group. Jadi nanti Kak Nani silakan diklik saja, nanti kita terhubung langsung, kita masuk ke WhatsApp group. Yang teman-teman mana yang lain Pak? Nggak ketemu, saya cari. Oh, di chat room, Kak. Kalau gitu gini aja, Kak Nani nomor... Sudah tak kasih nomor saya. Oke, siap. Udah nanti kita kontak ya, kita kontak. Nenek-nenek rada gaptek, Pak. Gak apa-apa. Yang penting mau mencoba. Oke. Ya, jadi balik lagi, kita harus mencoba, memulai dengan apa yang ada. Ya, yang pasti kita perlu molase. Kalau kulit buah dan sayuran gampang ya, air juga gampang ya, molasenya kita perlu atau gula merah tebu. Nanti silahkan di grup nanti kita akan bahas mengenai hal itu ya. Nah, saya mewakili EGM mengucapkan terima kasih ya kepada Gereja Santo Kristoforus, Romo Servi, kemudian teman-teman dari sesi lingkungan hidup ya, saat ini diwakili Kak Santi dan juga Kak Ayau sudah memberikan kesempatan pada kita untuk sharing siang hari ini. Ya, tanpa adanya niat dan keinginan, webinar ini tidak akan terlaksana. Ya. Nah, next step-nya apa aja? Ya, nanti kita bicarakan di grup ya. Tenang, kakak sekalian, Bapak Ibu dan teman-teman, kita akan bicarakan detail banget di grup itu. Jadi nggak usah takut, pasti ada panduannya. Ya, kalau ikut panduan itu gampang. Saya coba bikin ekoenzim mudah, gampang dan berhasil. Ya, jangan takut. Nah, terakhir sebelum kita tutup acara siang hari ini, saya berikan kesempatan kepada Kak Santi. Kak Santi mau menyampaikan sesuatu kepada Kak Santi, dipersilakan. Terima kasih Kak Yudi. Sebelum kita tutup pertemuan siang hari ini dengan doa penutup, perkenankan saya mewakili subseksi lingkungan hidup Paroki Santo Kristoforus mengucapkan banyak terima kasih kepada Pastor Servi yang telah ikut hadir dan mendukung webinar kita siang hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman legioner. Tidak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada komunitas Eco Green Mahitala. EGM top banget. Makasih Kak Ratna, Kak Judi, sekali lagi Kak Lina Hussein, Kak Leni, Kak Weni, dan Pak Mandonal, dan juga sobat baikku Amina Atta. Thank you so much, Me. Tanpa Ame, saya rasa Ame ini loh yang mempertemukan kami dengan EGM. Jadi sehingga acara ini dapat terlaksana. Thank you ya, Me. Itu aja yang saya sampaikan. Semoga Tuhan berkenan
memberkati usaha kita untuk menjaga alam supaya lebih indah dan lebih asri. Saya akan tutup pertemuan ini dengan doa penutup karena Pastor Servi tadi udah bilang akan pamit duluan, maka saya ajak teman-teman untuk mensyukuri pertemuan kita dengan doa. Saya akan doa secara Katolik, silakan teman-teman untuk berdoa menurut iman dan kepercayaan masing-masing. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, pencipta alam semesta dengan segala isinya, kami mengucapkan syukur karena telah menyelesaikan kegiatan kami pada siang hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Semoga apa yang kami dapat siang ini berbuah kebaikan dalam hidup kami, dalam keluarga, dalam masyarakat kami, untuk turut serta memelihara dan melestarikan alam ciptaan-Mu yang sempurna. Biarlah kami semua boleh Engkau pakai untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Semoga doa dan harapan kami, kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, melalui perantaraan Putra-Mu, Yesus Kristus, Putra dan Penyelamat kami. Ya Tuhan, curahkanlah berkat-Mu kepada kami semua, sehingga kami dapat melanjutkan hari-hari kami ke depan dengan lebih baik lagi dan menjadi pelayan-Mu yang lebih baik. Semua ini kami haturkan kehadirat-Mu ya Bapa dengan segala kerendahan hati dengan kemuliaan-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Kak Yudi, terima kasih Kak Lina, Kak Ratna, terima kasih banyak. Terima kasih Kak Santi untuk doa penutupnya, untuk greetingsnya buat kita EGM. Sungguh sangat senang sekali ya EGM bisa bekerja sama dengan Christophorus dan subseksi lingkungan hidup. Jadi ke depan ditunggu kalau ada kegiatan-kegiatan lainnya, silakan. Kompos nextnya. Boleh ya teman-teman. Ya, teman-teman yang hadir juga jangan lupa ya nanti ke depan ada kegiatan yang lain. Oke. Yang nggak kalah menariknya Pak ya, saya yakin EGM kok. Siap. Oke. Ya, terima kasih Kak Santi. Sekali lagi saya ucapkan dari lubuk hati yang paling dalam, terima kasih. Untuk Bapak Ibu, Kakak dan teman-teman semua, waktu jualah yang memutuskan pertemuan kita ya. Ada pertemuan, ada perpisahan, tapi interaksi silaturahmi tetap terjaga. Nanti kita gabung di dalam WhatsApp group, kita bisa ngobrol di sana, kita bisa bertanya, kita bisa juga mulai mencoba ya, apapun kita nanti bisa pandu untuk teman-teman semua, kakak dan bapak ibu. Saya Yudi Damawan, Ketua Eco-Green Mahitala, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua para peserta yang sudah hadir dalam webinar siang hari ini. Sampai bertemu kembali di acara-acara selanjutnya bersama Eco-Green Mahitala. Salam hijau lestari. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih. Terima kasih semua. Skies of blue, clouds of white, the bright blessed day and the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful